Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah subscribe di channel ini. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kesuksesan, sehat dari batin, dan juga tercapai semua yang dicita-citakan. Amin ya robbal alamin. Pada umumnya undangan di layout, didesain atau disetting pada program Corel atau program yang lain yang memang diciptakan khusus untuk desain grafis. Lalu bagaimana kalau misalkan kita atau buat teman-teman sekalian yang baru belajar bisnis di dunia percetakan, tidak tahu sama sekali program desain grafis seperti yang saya sebutkan di atas. Yang tahu hanya program Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, atau yang lainnya. Nah, kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara desain atau lebih tepatnya adalah setting undangan di program Microsoft Office Word. Jadi sekali lagi, tutorial ini buat teman-teman yang memang tidak menguasai program Corel atau mungkin menguasai program Corel tapi Corelnya kena tilang. Nah, ini Corelnya kena tilang. Jadi sekarang sudah musimnya Corel kena razia. Jadi mungkin punya teman-teman ini kena tilang dan surat tilangnya belum diambil. Nah, ini mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman yang memang mengalami hal demikian. Jadi langsung saja di sini kita mulai tutorialnya. Yang pertama kita atur terlebih dahulu ukuran kertas. Kemudian bagi teman-teman yang memang defaultnya belum sentimeter seperti ini, kita bisa merubahnya dengan cara klik bagian kanan ini, kita pilih yang paling atas ini, kemudian kita cari advance, lalu kita geser ke bawah. Dan di sini ada ukurannya, kita menggunakan milimeter atau sentimeter menurut selera kalian. Kebetulan di sini saya menggunakan sentimeter, lalu klik OK. Kemudian kita kembali ke page setup, kita atur undangannya, lebar dan juga panjangnya. Di sini saya menggunakan undangan dengan lebar 19 dan juga tinggi 27,2. Kemudian marginnya kita kosongkan semua, baik atas, bawah, kanan dan juga kiri. Kemudian OK. Ini kita ignore atau kita abaikan. Dan inilah hasilnya media kertas dengan ukuran 19 x 27,2 dan marginnya kosong. Lalu kita insert picture untuk mencari undangan yang kita scan sebelumnya. Nah, demikian. Dan ini ada putih-putihnya ya, bagian atas, kiri, bawah dan juga kanan. Dan untuk menghilangkan background putih ini biasanya kita memakai Corel dan juga Photoshop. Tapi sekali lagi di sini kita akan menggunakan Microsoft Office Word. Jadi kita klik gambar ini, kita klik 2 kali. Kemudian muncul kotak dialog seperti ini, lalu kita pergi ke crop ini. Kita crop saja di sini, kita klik dan dia ada tanda muncul croppingnya. Kita cropping satu persatu untuk yang kiri, kemudian kanan, atas dan juga bawah. Jadi kita pastikan semuanya tercropping, tidak ada background putihnya untuk undangan yang akan kita cetak. Jadi kita cropping dulu atas bawahnya. Nah, ini sekarang yang jadi masalah di sini ukurannya kecil ya. Jadi ukurannya belum sesuai dengan ukuran kertas undangan yang akan kita cetak. Kita bisa merubah ukuran ini agar sesuai dengan cara kita ganti angka ini untuk tingginya tadi 27,2 kita rubah dengan angka 27,2, sedangkan lebarnya adalah 19. Kita ganti 19. Nah, gini. Tapi masalahnya di sini ukurannya berubah ya. Ketika kita merubah yang bagian bawah, yang atas ini ikut berubah. Jadi kita klik size ini yang lock rasionya ini kita hilangkan checklistnya agar supaya nanti tidak ikut ketika kita merubah di salah satunya, baik yang lebar ataupun yang tinggi. Kita hilangkan checklistnya lalu OK. Kemudian kita rubah kembali yang atas 27,2. Nah, sekarang ukuran sudah sesuai, tidak berubah ketika kita merubah bagian yang lebar ataupun bagian yang tingginya. Kemudian pada biasanya untuk cetak undangan, tentu yang bagian atas ini yang masuk pertama kali pada mesin offset ataupun printer adalah bagian yang lurus, sedangkan yang di sini yang pertama kali adalah bagian yang bergelombang atau yang tidak lurus. Caranya harus kita balik terlebih dahulu dengan cara kita rotate ke sini. Kita pilih ini, kita rotate, kita klik 2 kali, maka bagian yang bawah akan berpindah ke bagian yang atas. Kemudian langkah selanjutnya tentu kita bubuhkan dengan tulisan. Caranya adalah kita pergi ke insert, kita pilih textbook yang ini, atau kita bisa menggunakan yang ini juga, pilih yang bagian bawah ini, lalu klik, kemudian kita klik sini sambil ditekan lalu geser, atau kita bisa menggunakan ini ya, sama caranya
klik, ditahan, lalu geser. Kemudian kita tulis, atau mungkin di sini saya pastekan tulisan yang sudah saya ketik sebelumnya. Kemudian tentu kita rubah dengan font sesuai selera. Untuk paragrafnya ya di sini ini sudah biasa, mungkin buat teman-teman yang memang sudah biasa pakai Microsoft Office ya, kita atur. Ini kenapa saya membuat tutorial desain undangan menggunakan Microsoft Office Word ya, di samping untuk membantu teman-teman yang memang tidak tahu tentang program Corel. Juga ada pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar, ada nggak video tutorial tentang desain undangan menggunakan program Microsoft Office Word? Saya katakan belum ada, dan ini sekarang saya membuatkan tutorial bagaimana cara setting undangan dengan menggunakan Microsoft Office Word. Kemudian kita ganti warna ya, sama ya. Untuk yang paham tentang Office ya tentu sudah biasa mengganti font-font gini, atau mengganti tulisan, mengganti warna dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghilangkan background kita bisa klik ini, kemudian lainnya juga demikian, kita klik ini, jadi backgroundnya sekaligus line transparan atau tidak ada background sama sekali. Lalu kita bubuhkan tulisan untuk orang tua kedua mempelai. Biasanya demikian, di belakang undangan ada tulisan orang tua dari kedua mempelai, jadi kita tulis semuanya. Kita ganti ukuran sesuai dengan selera tentunya. Kemudian kita copy lagi. Ini copy di Word sangat mudah ya, kita hanya tekan Ctrl saja kemudian geser. Nah seperti ini, kita tekan Ctrl kemudian geser. Kita ganti dengan nama undangan kita ganti dengan nama orang tua untuk mempelai wanita ataupun laki-laki. Biasanya nama pertama itu adalah nama pihak yang menyelenggarakan. Kalau misalkan itu diselenggarakan di rumah laki-laki, maka nama pertama untuk orang tua itu laki-laki. Kalau memang yang punya hajat itu perempuan, nama orang tua pertama itu perempuan. Jadi biasanya demikian ya. Kemudian kita tulis undangan. Di sini kita besarkan terlebih dahulu. Nah, ini undangan ini biasanya terbalik ya. Undangannya tulisan terbalik ya. Jadi kita bisa membalikkan, kita bisa merotate dengan cara klik ini, kita geser saja, kita balik menjadi demikian. Untuk edit ya kita tinggal klik, maka dia terbalik sendiri. Kemudian kita membuat tanggal ya. Di sini saya tulis tanggal 11 Oktober tahun gajah. Nah, ini iseng aja ya. Ini sebenarnya saya nggak mempunyai order undangan. Ini nanti akan saya cetak pada undangan yang rusak atau undangan sisa. Di sini saya punya. Di sini saya sekedar memberikan tutorial bagaimana cara desain atau setting undangan melalui Microsoft Office Word. Jadi di sini sebetulnya saya nggak mempunyai orderan cetak undangan. Nah, ini jalannya juga asal-asalnya, jalan aspal Gang Buntu nomor 007. Lah ini kayak James Bond ya, bukan 008. Kalau 008 nanti kayak Saras ya. Kemudian kita tulis nama mempelai ya. Untuk nama mempelai laki-laki di sini saya tulis dengan kata Totok ya. Kata Totok, kita ganti fontnya sesuai selera juga. Nah gini, kita balik lalu kita tepatkan pada posisi yang tersedia. Kemudian untuk mempelai putri kita tulis Tuti ya, beda harkat. Oh ini kok beda harkat ya. Ini kayak huruf hijaiyah, ini beda vokal ya, beda vokal, beda huruf. Kemudian untuk membuat kotak nama kita bisa klik ini, kita pilih yang ini. Untuk mengganti tingkat ovalnya di kuning ini ya, kita bisa geser-geser. Nah kemudian untuk merubah ukuran di sini ya, seperti yang tadi ukurannya ya sesuai saja. Mungkin ada yang ditempel dengan stiker, kita sesuaikan untuk panjang lebarnya. Lalu kita ganti warna background menjadi transparan juga. Berikut juga lainnya ganti ke warna hitam, dan juga garisnya kita tipiskan, nggak usah tebal-tebal. Lalu kemudian kita tuliskan dengan kepada yang terhormatnya. Ini sudah biasa ya, kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara, dan juga Saudari dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kita tulis biasanya untuk permintaan mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan nama, alamat, dan juga gelar. Di sini biasanya saya menggunakan font Arial Nero. Kemudian size-nya atau ukurannya saya buat 7. Kemudian kita taruh ke bagian bawah dari kotak nama ini. Dan ini sudah selesai ya, tinggal print saja. Kemudian kita lanjut pada bagian yang dalam.
yang ini bagian depan, kemudian yang bagian dalam kita tinggal pilih bagian insert ini, kita pilih tombol insert ini lalu backbreak. Nah ini langsung muncul lembaran kedua dan juga ketiga. Kita buang yang ketiga, disisakan satu saja untuk bagian dalam, lalu seperti biasa insert kemudian picture, pilih gambar untuk bagian yang belakang. Nah demikian. Lalu kalau misalkan kita mempunyai masalah ketika kita pilih insert dan backbreak lalu aturannya demikian gitu ya, aturannya langsung kocar-kacir gini, maka sebaiknya kita bisa membuat pack yang kedua atau undangan yang bagian dalam itu di Microsoft Office yang lainnya, atau kita membuat lembaran baru. Jadi yang pertama kita shift dengan undangan depan satu misalkan, kemudian yang satunya kita tulis dengan nama file undangan belakang. Lalu untuk ngeprintnya kita tinggal buang saja background undangan ini atau gambar undangan ini, kemudian kita print. Ctrl P, kita pilih printer mana, lalu pilih properties untuk mengatur media kertas sesuai dengan undangan yang akan kita cetak. Jadi kita pilih yang ini lalu kita atur ukurannya ya sesuai dengan undangannya tadi 19x27,2, lalu klik OK, kemudian print. Dan ini berlaku buat teman-teman baik yang menggunakan printer Epson maupun printer Canon. Jadi aturannya demikian, tidak seperti tutorial saya sebelumnya di mana di situ saya menggunakan Corel, kemudian saya pisah kembali agar supaya bisa dibedakan bagaimana kalau kita cetak menggunakan printer Epson ataupun printer Canon. Kemudian kita print, lalu kita pilih yes di sini ya, karena di sini nggak ada marginnya ya, kita yes saja. Dan inilah proses print sedang berjalan. Jadi mungkin ini dulu tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.